juga posyandu. Nah, posyandu diatur dari Permendagri 13 tahun 2024, di mana di dalamnya itu ada satu bidang ya. Jadi posyandu itu ada Tertimbun Linmas, ada di posyandu. Nanti kita akan jelaskan. Nah, tentu silakan Pak. Baik, terima kasih moderator Ibu Erni. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta rapat yang hadir secara virtual atau daring yang ada di saya. Ini ada kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, kemudian ada kepala BPBD Kabupaten Kota Sekalbar, Kasatpol PP Kabupaten Kota Sekalbar, kemudian Satgas Linmas Kecamatan se-Kalimantan Barat, ada juga kepala desa dan lurah se-Kalimantan Barat, ada Babin Kaptipmas, ada tenaga pendamping profesional P3MD yang ada di saya catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Adil Katalino, Bacuramin Kak, Saruga Basengat Kak Jubata. Baik Bapak Ibu, saya diminta untuk membawakan materi penguatan kelembagaan Satlinmas dalam mitigasi bencana, dan lebih fokus nantinya kami akan menyampaikan berkenaan dengan strategi revitalisasi satuan tugas dan satuan perlindungan masyarakat untuk kesiapsiagaan daerah. Bisa lanjut. Oke. Lanjut. Yang pertama perlu kita ketahui berkenaan dengan definisi dan peran strategis. Definisi Satgas Linmas dan juga definisi Satlinmas. Satgas Linmas ini adalah akronim dari Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat, kemudian Satlinmas itu adalah akronim dari Satuan Perlindungan Masyarakat, di mana Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati wali kota. Nah, kemudian Satgas Linmas ini berada, tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis PMD Provinsi Kalimantan Barat, itu berada di Satpol PP Provinsi, kemudian Satpol PP Kabupaten Kota, serta berada di kecamatan. Nah, tugasnya lebih kepada membantu penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah. Nah, sedangkan Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat di kelurahan dan atau desa. Nah, dibentuk oleh lurah dan atau desa untuk melaksanakan tugas perlindungan masyarakat. Nah, fokusnya lebih kepada implementasi perlindungan tingkat desa maupun kelurahan. Kemudian tentunya Satlinmas ini adalah merupakan garda terdepan dalam kesiapsiagaan respon awal bencana. Berikut adalah kerangka kelembagaan perlindungan masyarakat. Nah, dasar hukumnya adalah Permendagri nomor 26 tahun 2020, di mana di situ ada pemerintah daerah. Nah, tugas dan wewenangnya adalah penetapan kebijakan dan koordinasi utama. Nah, kemudian ada juga Satpol PP, di mana tugas dan wewenangnya adalah koordinasi operasional dan penegakan peraturan perundang-undangan, khususnya adalah terkait dengan produk hukum daerah. Nah, kemudian ada Satgas Linmas. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Satgas Linmas ini berada di provinsi, kabupaten, kota, dan juga kecamatan. Nah, lebih kepada pengorganisasian tugas lapangan dan respon cepat. Nah, yang terakhir di tingkat tapak tentu ada Satlinmas. Nah, ini tadi berkedudukan di desa maupun di kelurahan, di mana pelaksanaan perlindungan masyarakat ini adalah di tingkat lokal, di tingkat tapak, baik itu di desa maupun di kelurahan. Nah, perlu juga saya sampaikan berkenaan dengan tugas pokok dari Satuan Perlindungan Masyarakat itu sendiri. Jadi dasarnya adalah pasal 27 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020, nomor 26 tahun 2020. Di mana tugas pokoknya adalah tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis PMD,
Di bidang Trantibum itu membantu penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam skala kewenangan desa maupun kelurahan. Nah, di bidang dukungan pemilu dan pilkada misalnya, yaitu membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Nah, jadi ada mitigasi bencana juga, kemudian ada dalam hal keamanan dan sosial, berkaitan juga pertahanan dan objek vital, kemudian tugas tambahan desa, kalaupun ada hal-hal yang di luar dari yang tugas pokok Satlimas itu sendiri yang ditugaskan atau ada tugas tambahan dari desa. Nah, kami juga perlu saya sampaikan berkaitan dengan untuk kita ketahui bersama adalah data pos keamanan lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, saat ini total pos kamling yang ada pada kami terdata sebanyak 4.313 pos, di mana yang aktif itu ada 2.709 pos atau sebesar sekitar 63%. Nah, sementara yang kurang aktif ada 1.000 atau tidak aktif 1.604 pos atau sebesar 37%. Nah, tentu kami berharap ke depannya bahwa jumlah pos kamling yang aktif di Provinsi Kalimantan Barat ini harus mencapai 100%. Yang berikutnya adalah kami tampilkan rincian data pos kamling di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi bisa kita cermati di situ kita ada 12 kabupaten dan 2 kota. Saya tidak akan bacakan satu-satu, tapi yang perlu dicermati adalah masih ada kabupaten dan kota yang belum memiliki pos kamling. Misalnya Kapuas Hulu, kemudian Kabupaten Landak, kemudian Kabupaten Melawi. Saya tidak tahu apakah memang belum memiliki pos kamling atau memang data yang dulu disampaikan kepada kami datanya. Tapi saya yakin harusnya ada. Mungkin tidak sebagaimana yang seharusnya, tetapi mestinya ada pos kamling yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Landak maupun Kabupaten Melawi. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu kami sampaikan juga terkait dengan revitalisasi anggota Satlimas di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, data awal yaitu yang kami dapatkan datanya, total anggota Satlimas itu mencapai 20.425 orang. Nah, ini mayoritas pada saat itu rekrutmennya adalah ketika pelaksanaan pilkada maupun pemilu pada tahun 2024. Nah, karena anggota Satlimas ini diperlukan, maka jumlahnya cukup signifikan. Nah, tentu kami juga memahami kenapa tidak ideal atau belum ideal nih jumlah dari anggota Satlimas yang berada di kabupaten kota. Tentunya kita juga menyadari adanya keterbatasan anggaran. Kemudian kita juga menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia yang bervariasi di tingkat daerah. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin perlu juga saya sampaikan berkenaan dengan informasi progres pembentukan Satgas Limas di Kalimantan Barat. Slide berikutnya. Nah, jadi saat ini Bapak Ibu, Satgas Linmas dari 12 kabupaten dan 4 kota, baru 10 kabupaten yang terbentuk, 10 kabupaten kota. Sementara 4 belum. Yang 4 ini adalah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Sanggau. Jadi belum ada Satgas Limas, dan berdasarkan monep yang kami lakukan masih di dalam tahap progres untuk pembentukan Satgas Limas di tingkat kabupaten. Jadi mohon perhatian bagi teman-teman Kasat Pol PP maupun yang mewakili dari Kabupaten Bengkayang, dari Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Sambas serta Sanggau untuk segera melakukan pembentukan Satgas Limas.
slide berikutnya aja. Ini Satgaslimas. Lanjut lagi slide 1. Lanjut lagi biar agak cepat sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kami, hasil monep kami di kabupaten kota, lanjut lagi, kayaknya satu lagi. Lanjut lagi. Nah, lanjut lagi coba, lanjut lagi. Ini berbeda kayaknya. Coba di atas. Coba lanjut lagi, satu lagi, biar agak cepat. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin berbeda dengan yang di slide. Kami sudah melakukan monitoring pada awal tahun 2025. Nah, di mana seharusnya kami melakukan di 12 kabupaten dan 2 kota seharusnya. Tetapi kami mohon maaf, pada tahun 2025 kami baru bisa melakukan monep di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi dan Sintang, 5 kabupaten. Nah, hal ini disebabkan karena memang Bapak Ibu tahu semua adanya efisiensi yang terjadi, sehingga yang harusnya kami di 14 kabupaten kota, maka kami hanya bisa di 5 kabupaten. Nah, untuk Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan hasil monep yang kami lakukan, maka di sana kami dapatkan lebih fokus kepada penguatan struktur organisasi perlindungan masyarakat di kawasan perbatasan. Karena kita ketahui salah satu kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga adalah Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk Sanggau, berdasarkan hasil monep kami, maka lebih fokus atau mengarah kepada peningkatan kapasitas kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Nah, tentunya kami melihat, saya pribadi melihat bahwa ini sudah pas, karena pada tahun 2024 saya bertugas di Sanggau, ini bencana cukup signifikan, menonjol kejadiannya, baik itu bencana longsor maupun bencana banjir. Bahkan beberapa kali terjadi gempa di sana, walaupun tidak terlalu besar, tapi terjadi dampak getaran dan ada kerusakan yang sangat ringan. Nah, sementara untuk Kabupaten Sanggau, ini lebih fokus kepada fasilitasi pembentukan tim respon cepat di tingkat kecamatan. Kemudian untuk Melawi dan Sintang, berdasarkan monep yang kami lakukan, lebih terfokus kepada integrasi program Dinmas dengan rencana pembangunan daerah. Nah, jadi ini adalah hasil monep kami ketika kami berkunjung ke 5 kabupaten yang saya sebutkan tadi. Nah, yang berikutnya perlu kami sampaikan juga adalah berkenaan dengan langkah strategis Satgaslimas Provinsi Kalimantan Barat dalam hal penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kolaborasi strategis dengan berbagai instansi ini adalah kunci utama untuk kita bersinergi dalam hal melakukan penanggulangan bencana, menjaga ketertiban umum, dan tentunya pertukaran data lintas sektoral. Nah, misalnya dalam hal mitra keamanan dan pertahanan, tentu mitra kami di provinsi juga nanti turunannya ada di kabupaten kota adalah Polda Kalbar, kemudian Kodam 12 Tanjung Pura. Hal ini dalam bentuk biasanya adalah patroli terpadu dan stabilitas daerah. Ini tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis PMD Provinsi Kalimantan Barat. Nah, misalnya untuk dukungan sosial, nah tentu di masing-masing daerah kita mempunyai perangkat daerah, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan. Tentu hal ini dalam hal penanganan pengungsi dan bantuan-bantuan lain yang diperlukan. Nah, misalnya terkait dengan informasi bencana dini. Nah, stakeholder kita pasti ada BMKG di sana, ada BPBD provinsi maupun di tingkat kabupaten kota ya. Hal ini untuk pertukaran data dan peringatan dini cuaca ekstrim. Sebagaimana tadi Pak Kadis PMD sampaikan, misalnya kalau sekarang ini untuk mengetahui pasang air laut kita sudah tahu prediksinya kapan akan terjadi. Sehingga
dengan adanya deteksi dini maka kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi. Nah, misalnya dalam hal infrastruktur dan lingkungan, kita memerlukan data atau informasi dari Dinas PUPR, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, kemudian mungkin dari Dinas Perkim. Nah, tentunya hal ini untuk dalam hal kita mengantisipasi mitigasi yang sifatnya struktural. Nah, tentunya tujuan kolaborasi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan, responsibilitas bersama dan menjadi tonggak awal dan bagi pelatihan bersama serta tindak lanjut temuan di lapangan. Nah, serta tentunya kita sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, baik itu Pol PP, BPPD maupun stakeholder lainnya. Coba satu slide lagi. Berikutnya adalah saya perlu menyampaikan berkenaan dengan langkah strategis Satgas Limas yang di provinsi. Jadi yaitu berupa harus menerbitkan regulasi berupa baik itu perda, peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah, kemudian ada penyertaan SOP, kemudian mencegah anomali. Nah, barangkali perlu saya sampaikan berkaitan dengan anomali ini sebetulnya apa? Nah, anomali itu adalah sesuatu hal yang terjadi tidak seperti biasanya, atau bisa juga penyimpangan dari yang lazim, bisa juga sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Misalnya begini, misalnya dalam kondisi normal, kondisi ideal, kita tidak pernah melihat yang namanya kalau kelelawar besar itu kalong. Tidak pernah melihat kalong itu terbang di siang hari. Tiba-tiba misalnya ada kalong terbang secara gerombolan ramai-ramai di siang hari. Ini kan tidak pernah terjadi. Nah, ini yang saya katakan adalah anomali, bahwa dia berbeda dari yang lainnya, sehingga kita akan bertanya, ada apa ini? Pasti ada sesuatu. Nah, oleh karena itu anomali ini adalah menjadi instrumen kita juga dalam hal mendeteksi maupun memprediksi apa sebetulnya yang menjadi penyebabnya. Nah, sehingga dengan demikian, dengan adanya penyusunan perda atau peraturan kepala daerah atau SOP dan tadi mencegah anomali adalah langkah strategis kita dalam yang harus dilakukan oleh Satgas Limas Provinsi, dan ini merupakan upaya sistematis tentunya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan melalui regulasi, kemudian tadi inovasi digital, kemudian Satlimas, sehingga diharapkan akan menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, yang berikutnya perlu kami sampaikan adalah terkait dengan tugas pokok Satuan Perlindungan Masyarakat baik itu di tingkat desa maupun kelurahan. Jadi ada 7 tadi saya sebutkan di awal, yaitu terkait dengan Trantibum. Terkait dengan Trantibum adalah membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam skala kewenangan desa maupun kelurahan. Kemudian dalam bidang misalnya pemilihan umum, yaitu membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum agar penyelenggaraan pemilihan umum maupun kepala daerah itu berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar dan tertib. Nah, dalam penanggulangan bencana misalnya sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana, baik itu bencana alam seperti banjir, puting beliung maupun juga bencana seperti kebakaran. Nah, dan yang lain-lainnya, misalnya ada keamanan masyarakat, ada pembinaan kemasyarakatan, dukungan negara, dan tadi yang saya katakan ada tugas tambahan dari desa misalnya. Yang berikutnya adalah satu lagi, slide lagi. Yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan peran dari Satgas Limas dan Satlimas dalam hal mitigasi bencana. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 khususnya 2027, kita masih berapa tahun lagi? 2 tahun lagi.
2007 khususnya di pasal 47 di situ disebutkan terkait dengan definisi mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat di kawasan rawan melalui penataan ruang, pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dan penguatan kesiapsiagaan. Nah, Linmas, Satgas Linmas dan Satlinmas berperan. Tadi saya katakan ada pembinaan kesiapsiagaan, yang ini membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas termasuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kemudian dalam hal keamanan pasca bencana, jadi setelah bencana maka membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum selama masa pasca bencana. Kemudian pencegahan dan penanggulangan, yaitu membantu penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran. Nah, tentu yang terakhir misalnya tugas dari Satgas Linmas itu adalah pengerahan Satlinmas, di mana mengerahkan Satlinmas apabila diperlukan dalam situasi yang darurat. Kayaknya harus dipercepat lah nih. Langsung ke slide slide 21 coba. Slide 21. Slide 21, pembagian tugas Satlinmas. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan juga berkenaan dengan pembagian tugas Satlinmas di tingkat desa dan kelurahan. Nah, jadi dasarnya tadi sudah saya sebutkan di depan, yaitu Permendagri nomor 26 tahun 2020, di mana Satlinmas di tingkat lokal dibentuk oleh kepala desa dan lurah dan diorganisasi ke dalam regu-regu yang berfungsi dan berperan aktif serta siap dalam mengatasi dan mendeteksi dan melakukan mitigasi bencana. Di situ ada 5 regu. Jadi di Satgas Linmas di tingkat desa maupun kelurahan itu bisa dibentuk 5 regu. Nah, misalnya regu kewaspadaan dini, yaitu melakukan deteksi dini potensi penyebarluasan peringatan kepada stakeholder masyarakat untuk mengkomunikasikan informasi ke perlindungan masyarakat maupun BPBD. Nah, ada juga regu pengamanan, ada juga regu pertolongan pertama, ada regu penyelamatan dan evakuasi, serta regu dapur umum. Nah, untuk penyelamatan dan evakuasi, tugasnya adalah membantu proses evakuasi korban, mengamankan bantuan, dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekonstruksi darurat. Nah, dapur umum misalnya, di situ tugas Satlinmas adalah menyelenggarakan penampungan dan pengelolaan dapur umum untuk memastikan kebutuhan pangan para pengungsi bisa terpenuhi, kemudian bisa berjalan dengan baik dan aman. Yang berikutnya adalah yang perlu kami sampaikan, yaitu keterkaitan Linmas dengan sistem komando penanganan darurat. Nah, peran Linmas terintegrasi dalam struktur komando penanganan darurat bencana. Nah, ini dasarnya adalah Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2016. Jadi dia terstruktur mulai dari pusat hingga ke titik operasional di lapangan, ke tingkat tapak di desa maupun kelurahan di mana terjadinya bencana. Nah, di situ ada posko komando. Jadi Satgas Linmas di sini berperan menjadi unsur pendukung dalam pengendalian operasi, memfasilitasi komunikasi dan mobilisasi bantuan di lapangan. Kemudian pos pendukung dan pos pendamping. Nah, Satlinmas berperan itu membantu mobilisasi logistik, pengaturan lalu lintas bantuan, dan kelancaran suplai dari luar wilayah terdampak. Jadi misalnya dari desa yang terdampak itu adalah desa A, jadi bantuan itu mungkin dari desa B atau dari kecamatan. Nah, tugas daripada Linmas itu sendiri adalah membantu pendistribusian atau kelancaran suplai bantuan. Nah, untuk pos lapangan itu tugas Satlinmas adalah untuk melakukan evakuasi, kemudian ada dapur umum pengamanan misalnya yang tadi saya katakan, itu bertindak langsung di lokasi-lokasi bencana, di area pengungsian,
sebagai garda terdepan penanganan. Jadi poskonya keterkaitan Linmas dengan sistem komando penanganan darurat yang saya sampaikan barusan. Kemudian perlu juga saya sampaikan berkaitan dengan sinergi peran Linmas dengan pemerintah daerah dan BPBD. Nah, hari ini tentu tadi narasumber sebelum kami ada dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat, sehingga ini semua ada hubungannya. Jadi kenapa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadikan Pol PP, kemudian Polda, kemudian BPBD dan PMD sebagai narasumber, karena semua itu adalah ada hubungannya atau ada keterkaitan terkait dengan mitigasi bencana. Nah, misalnya untuk aspek koordinasi, peran Linmas maupun Satlinmas adalah mengintegrasikan kegiatan Linmas dengan program penanggulangan bencana daerah. Kemudian mitra utamanya tentu ada BPBD di situ, ada Satpol PP, ada camat, lurah dan kepala desa. Nah, aspek pelatihan dan gladi misalnya, tentu peran Satlinmas maupun Linmas adalah terlibat aktif dalam simulasi evakuasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana secara rutin. Nah, mitra utama kita dalam hal aspek pelatihan dan gladi adalah BPBD, kemudian TNI, Polri, kemudian Palang Merah Indonesia, bisa juga Tagana dan stakeholder lainnya yang mungkin ada kaitan dengan pelatihan maupun gladi. Nah, aspek sosialisasi dan edukasi. Nah, peran Satlinmas adalah tentu menjadi ujung tombak di sini dalam hal penyuluhan mitigasi dan bencana di masyarakat lokal. Nah, tentu mitra utama dari rekan-rekan Satlinmas adalah pemerintahan desa. Di sana ada Babinsa kalau untuk TNI, ada Babin Kaptipmas kalau untuk kepolisian. Nah, dari aspek tanggap darurat, nah, Satlinmas itu berperan melaksanakan penanganan pertolongan, evakuasi dan pelayanan seperti pelayanan di dapur umum. Nah, tentu mitra utamanya adalah pemerintah desa, Babinsa dan juga Babin Kaptipmas. Dalam hal pemulihan, misalnya aspek pemulihan, peran dari Satlinmas itu adalah membantu rehabilitasi sosial dan menjaga keamanan lingkungan pasca bencana. Nah, ini mitra utamanya Satpol PP, pemerintahan desa. Nah, bisa juga dari BPBD. Nanti tinggal dilihat apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan di lapangan, sehingga kita bisa menentukan stakeholder yang kita perlukan untuk kita lakukan koordinasi. Nah, peran kunci Linmas adalah Satgas Linmas tentu berperan sebagai koordinator lapangan. Nah, Satgas Linmas berperan selaku koordinator lapangan. Nah, sedangkan Satlinmas itu menjadi pelaksana operasional di tingkat tapak, yaitu desa maupun kelurahan. Nah, jadi tentu keduanya ini memiliki fungsi strategis, baik itu Satgas Linmas maupun Satlinmas dalam ketahanan komunikasi lokal terhadap bencana. Nah, misalnya kesiapsiagaan komunitas, yaitu membangun ketahanan dan kesadaran warga dalam hal menghadapi potensi risiko. Misalnya dalam peringatan dini, memastikan informasi ancaman tersampaikan dengan cepat dan tepat sasaran ke masyarakat yang menjadi potensi terjadinya bencana. Kemudian evakuasi dan penanganan awal, yaitu melakukan tindakan pertolongan pertama dan evakuasi untuk meminimalisir korban jiwa. Nah, dalam hal pemulihan sosial misalnya, peran kunci Linmas itu adalah membantu warga kembali normal dan menjaga stabilitas keamanan pasca kejadian. Jadi kalau ada yang misalnya agak sedikit trauma, ya salah satu tugas peran kunci Linmas itu adalah pemulihan sosial. Jadi dari aspek psikologis misalnya. Nah, ini perlu juga dikuasai oleh teman-teman di lapangan. Nah, perlu kami sampaikan berkenaan dengan semacam studi kasus lah ini, kejadian bencana di awal tahun. Pernah terjadi banjir di Kecamatan Sungaraya, Kabupaten Kuburaya.
Nah, di sini salah satu lokus yang kemarin didatangi oleh tim kami dari provinsi, di mana kami melihat peran Limas dalam bencana banjir pada saat itu cukup berperan. Nah, pada bulan Januari pada saat itu terjadi banjir di Kuburaya, Kecamatan Sungai Raya, merendam ada sekitar 3 desa dengan ketinggian air 50 sampai 100 cm. Jadi sekitar 250 rumah yang terdampak oleh banjir, sehingga terpaksa karena banjir, masyarakat mengungsi ke balai desa. Nah, kami di tingkat provinsi tentu melakukan koordinasi, misalnya mengaktifkan posko koordinasi bersama BPBD, kemudian TNI dan Polri terlibat di sana. Kemudian kami juga menurunkan tim untuk melakukan monitoring, memastikan kelancaran logistik bantuan baik itu dari provinsi ke kabupaten maupun dari kabupaten ke kecamatan maupun dari kecamatan ke terjadinya dampak banjir. Nah, setelah itu tentu kami juga memberikan dukungan logistik dengan bekerja sama berkoordinasi dengan stakeholder dalam hal kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya pengadaan logistik dasar, kemudian pendistribusian atau membantu kelancaran pengangkutan perahu karet misalnya. Nah, itu yang kasus yang terjadi di Kuburaya. Nah, tentunya tidak hanya provinsi yang berperan juga Satgas Limas Kabupaten Kuburaya. Jadi mereka berperan mengendalikan operasional dan dukungan di lapangan. Ini berdasarkan pemantauan kami. Jadi mereka mengaktifkan posko siaga bencana di Kabupaten Kuburaya, kemudian mereka juga melakukan pemetaan wilayah terdampak, kemudian menugaskan Satgas Limas Kecamatan sebagai tim cepat tanggap. Kemudian berdasarkan pemantauan kami juga mereka melakukan koordinasi layanan untuk pengadaan dapur umum, kemudian kesehatan darurat. Nah, tidak berhenti dari situ kami melihatnya. Kami juga memonitoring dan melihat peran Satgas Limas di tingkat kecamatan. Kalau tadi di provinsi, kabupaten, kemudian di kecamatan juga kami lakukan monitoring, di mana kami melihat bahwa mereka sangat berperan aktif dalam hal pelaksanaan teknis dan pergerakan Limas di lapangan, yaitu dengan mengaktifkan posko Trantibum Limas Kecamatan. Kemudian mereka juga membantu evakuasi kelompok rentan, yaitu lansia dan anak-anak. Kemudian mereka juga berperan menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi pengungsi maupun di rumah warga yang ditinggalkan. Jadi agar tidak mungkin barang-barangnya kehilangan karena ditinggal oleh penghuninya, maka mereka juga melakukan penjagaan di rumah-rumah penghuni yang mengungsi. Kemudian mereka juga melakukan pendataan warga yang terdampak, jumlah kakak maupun jumlah jiwa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak sebetulnya tempat yang kami kunjungi, tapi pada saat ini kami sampaikan studi kasus hanya di Kuburaya, dan kami meyakini bahwa peran Satgas Limas di tingkat kabupaten maupun kecamatan serta peran Satlimas di tingkat desa dan kelurahan pasti akan berperan ketika terjadi musibah bencana. Berikutnya adalah yang perlu kami sampaikan terkait dengan tantangan utama penguatan Satlimas. Di slide berikutnya coba lihat. Jadi ada 4 pilar utama yang perlu membutuhkan perhatian dan perbaikan agar peran Satgas Limas maupun Satlimas ini dapat lebih optimal. Yang pertama dalam hal kelembagaan. Ini kami melihatnya bahwa struktur Limas belum seragam. Kemudian regulasi turunan Permendagri juga masih belum lengkap. Sehingga hal ini dapat menyebabkan menghambat koordinasi lintas sektor, kemudian dalam hal mengoptimalkan peran lokal. Nah, jadi dari aspek kelembagaan ini perlu ada perbaikan. Kemudian dari aspek sumber daya manusia, kami melihat, dan memang ini adalah fakta di lapangan, terjadinya keterbatasan pelatihan teknis dan pembinaan rutin. Jadi belum ada standar kompetensi dan sertifikasi khusus.
Hal ini juga menyebabkan rendahnya kapasitas Linmas dalam menjalankan tugasnya dalam hal tanggap bencana. Tapi ini kita memaklumi karena berkenaan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini memerlukan anggaran yang barangkali tidak sedikit. Kemudian dalam hal pendanaan, nah ini yang saya katakan tadi bahwa anggaran operasional dan pembinaan Linmas sangat terbatas di di tingkat kabupaten. Nah tentunya ini juga berbeda-beda. Jadi ada alokasi khusus tadi disampaikan oleh Pak Kadis PMD berkaitan dengan dana bisa dari pusat, kemudian bisa dari provinsi, kemudian kabupaten, bahkan bisa dari dana desa tadi informasinya. Ada persentase yang mesti bisa dilakukan. Berikutnya misalnya tantangan kita atau hambatan dalam aspek sarana prasarana. Nah kita melihat di lapangan ini peralatan dasar menjadi persoalan yang cukup krusial. Misalnya dalam hal P3K, alat komunikasi misalnya, kemudian dalam hal evakuasi, dan hal ini kami lihat belum merata posko Linmas di seluruh desa maupun kelurahan. Sehingga ini menjadi tantangan, hambatan, dan merupakan sesuatu yang membatasi kemampuan operasional teman-teman di lapangan. Tidak hanya di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa dan kelurahan, bahkan kami di provinsi juga mengalami hal yang sama, baik dari aspek sumber daya manusia, pendanaan maupun sarpras yang tersedia. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan kesiapsiagaan dan pelatihan Satlinmas. Jadi peran kunci yang utama sebetulnya adalah kualitas. Nah, kualitas Satlinmas ini sangat tergantung pada pelatihan yang intensif dan mencakup teknik pertolongan pertama, evakuasi, dan koordinasi. Sehingga dalam hal ini diperlukan penguatan kelembagaan Satgas Linmas yang harus diiringi dengan peningkatan kapasitas operasional maupun pelaksana hal-hal teknis lainnya yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, tentu ini memerlukan dukungan anggaran. Yang berikutnya adalah tinggal mungkin satu slide lagi. Ini slide terakhir barangkali. Dari monep yang kami lakukan, kemudian analisa-analisa yang kami lakukan, maupun potret pengalaman yang kami dapatkan di lapangan, maka kami merekomendasikan untuk langkah penguatan Linmas ke depan. Yang pertama dari aspek regulasi dan kelembagaan. Nah, ini diperlukan keseragaman untuk semua daerah agar menyesuaikan struktur organisasi baik itu Satgas Linmas maupun Satlinmas berdasarkan atau mempedomani Permendagri nomor 26 tahun 2020. Nah, kemudian diikuti dengan penyusunan produk hukum daerah, baik itu peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang merupakan turunan dari peraturan daerah. Nah, kemudian perlu diperkuat koordinasi antara Satpol PP, BPBD dan perangkat teknis lainnya. Nah, koordinasi ini menjadi kunci utama untuk suksesnya dalam hal melakukan penanganan bencana. Dalam hal peningkatan sumber daya manusia, kami melihatnya diperlukan pelatihan dan partisipasi pelatihan dan pembinaan secara berjenjang dan rutin. Kemudian diperlukan adanya penetapan standar kompetensi dan sertifikasi bagi Linmas. Yang berikutnya adalah perlu mengoptimalkan peran Satlinmas dalam kegiatan sosial maupun dalam hal keamanan. Nah, tentunya ini perlu dukungan pendanaan. Nah, adanya dukungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten terkait dengan anggaran untuk operasional dan untuk pembinaan. Nah, tentunya diperlukan juga peningkatan dukungan provinsi terhadap kegiatan yang dilakukan baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan maupun kelurahan dan desa. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis PMD bahwa
dana desa itu bisa dipergunakan dengan persentase yang sudah ditentukan, yang sifatnya adalah earmarking. Nah, dalam hal sarana dan prasarana misalnya, kami merekomendasikan perlu ada penyediaan peralatan dasar dari Linmas itu sendiri, seperti alat P3K, alat komunikasi. Nah, ini kan bisa dilakukan, kalau tidak bisa sekaligus, bisa dilakukan secara bertahap barangkali sesuai dengan kemampuan keuangan. Nah, yang diperlukan juga adalah pembuatan posko Linmas di setiap desa dan kelurahan. Kemudian perlu juga dilakukan optimasi kerjasama dengan BPBD untuk sarana evakuasi maupun stakeholder lainnya seperti dinas kesehatan, misalnya dinas sosial di tingkat kabupaten kota. Nah, dalam hal integrasi sistem informasi, ini perlu didorong untuk adanya integrasi data Linmas dengan Satlinmas, dengan BNPB, kemudian BMKG juga, dalam hal mendapatkan informasi-informasi terkait dengan mitigasi bencana, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipatif. Kemudian diperlukan juga kita bangun mekanisme koordinasi terpadu antar level. Level ini artinya secara hierarkis, baik itu dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Kemudian tentunya ke depan adalah perlu menetapkan protokol komunikasi darurat yang cepat, sehingga ada keseragaman, tidak ada perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian paparan atau materi yang perlu kami informasikan dalam kesempatan ini. Tentunya masih banyak hal-hal yang harus diketahui dan kita informasikan. Oleh karena itu silakan saja kita perdalam dalam diskusi nantinya, baik itu dalam bentuk saran, baik itu dalam bentuk pertanyaan. Demikian Bu Erni paparan kami. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Hadir Kak Talino, Macuramin Kak Saruga, Basengat Kak Dewata. Terima kasih Bapak Kasat Pol PP terkait dengan penyampaian. Jadi memang kalau terkait dengan fasilitasi ketentraman ketertiban umum dan Linmas ini Pak, sejalan juga sebenarnya dengan pernyataan dari Bapak Presiden Prabowo yang memerintahkan untuk menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan di seluruh daerah di Indonesia. Jadi memang kegiatan Trantibum Linmas ini selain menjadi standar pelayanan minimal, ini juga sangat penting ya Pak untuk menciptakan kondusivitas yang ada di masyarakat. Baik Bapak, terkait dengan penyampaian Bapak tadi sudah sangat banyak, mulai dari fasilitasi untuk Trantibum Linmas, kemudian untuk mitigasi bencana juga, dan terakhir juga disampaikan tantangan penguatan serta rekomendasi dan langkah-langkah penguatan baik Satgas Linmas maupun Satlinmas, dimulai dari regulasi dan kelembagaan, kemudian peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, pendanaan, integrasi sistem informasi. Dan memang ini perlu sinergi dan kolaborasi ya Pak. Jadi tidak hanya dari Satpol PP tapi juga dari seluruh perangkat daerah maupun instansi terkait yang juga punya peran, tugas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan Trantibum Linmas dan juga dalam hal ini mitigasi bencana. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengar dan menyimak dari paparan dua narasumber kita pada siang hari ini. Untuk sesi berikutnya kami buka sesi diskusi Bapak Ibu. Kami berikan kesempatan kepada para peserta sekalian untuk menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan, saran dan masukan terkait dengan dua materi kita pada sesi kedua ini. Kami juga mempersilakan Bapak Ibu yang mungkin sudah menyampaikan tanggapan terkait dengan penyampaian materi melalui kolom chat. Mohon izin panitia kalau seandainya sudah ada di kolom chat tolong ditampilkan sambil menunggu rekan-rekan kita yang mungkin hadir melalui Zoom untuk dapat menyampaikan tanggapan. Baik, yang pertama, apa aksi terdekat ini dari Ponco Marau ya? Apa aksi terdekat pemerintah provinsi dalam rangka penguatan peran Linmas di lingkungan sipil? Kemudian apakah pelatihan, sosialisasi, atau ada tidaknya insentif bagi para penjaga Trantibum Linmas? Nah ini ada dua, ini sepertinya bisa dari Pak Kasat juga dari Bapak Kepala Dinas nih. Satu pertanyaan ini. Mungkin sambil menunggu, izin panitia apakah masih ada lagi di kolom chat?
untuk Satlimas. Kita dibolehin biaya operasional. Oke. Perlunya pembinaan atau pelatihan untuk Linmas yang ada di pedesaan Pak. Nah, ini mungkin baik Satpol PP juga Dinas PMD ini juga terkait nih. Kemudian dukungan pendanaan dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa itu yang terpenting untuk setiap kegiatan. Nah, itu mungkin terkait dengan pendanaan ya Pak ya. Pendanaan juga ini terkait dengan peningkatan kapasitas. Nah, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Nah, mungkin ada langkah-langkah konkretnya yang sudah dilaksanakan terkait dengan pertanyaan dari peserta ini melalui kolom chat. Mungkin pertama kami persilakan dulu kepada Bapak Kepala Dinas PMD terkait dengan pendanaan nih Pak. Proses pendanaan juga mungkin ada ke depannya untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Satlimas yang juga menjadi salah satu tugas dan fungsi dari Dinas PMD. Karena ini untuk Dinas PMD kita tahu bahwa punya tugas fungsi terkait dengan kelembagaan dari Satlimasnya. Mungkin kepada Bapak Hendra kami persilakan dulu Pak untuk menanggapi. Terima kasih Ibu Erni ya. Bapak Ibu sekalian, memang Dinas PMD sesuai dengan namanya ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka sudah menjadi kewajiban bagi kamilah untuk meningkatkan ya kapasitas baik dari orang per orang termasuk juga kelembagaan. Nah, di acara seperti ini yang kita lakukan ya semestinya ini dilaksanakan di Pontianak ya, ataupun di kabupaten di tempat Bapak Ibu bermukim, namun karena efisiensi maka kita lakukan secara Zoom. Kali ini kami menyelenggarakan kegiatan yang mengundang ya, para pihak yang dapat berperan peran utama ya dalam pembinaan Satlimas ini untuk memberikan informasi dan juga penguatan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah salah satu bentuk ya, peran dari pemerintah provinsi untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten dan juga desa dan kelurahan di seluruh Kalimantan Barat. Nah, tentu dalam dukungan ya untuk hal yang lain terkait dengan tugas dari Satlimas itu sepanjang dalam SIPD ya itu akan dapat dianggarkan ya, dialokasikan di dinas masing-masing sesuai dengan tusinya. Misalnya di katakanlah di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bisa juga dapat di Satpol PP ya. Tentunya hal ini akan menjadi atensi bersama ya dari para OPD dan dengan melihat kemampuan keuangan dari pemerintah provinsi dan juga mungkin kabupaten kota. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya bahwa desa juga memiliki APBDes, di mana di dalam APBDes itu dapat memasukkan ya CSR, Corporate Social Responsibility dari perusahaan-perusahaan di sekitar desa. Tentunya ini harus dirumuskan dulu bersama dengan Badan Pemusatan Desa di dalam Musdes, sehingga nanti yang mendapat prioritas untuk pendanaan CSR haruslah dengan persetujuan dari Musdes. Mungkin demikian Bu Erni yang dapat kami sampaikan, dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kadis. Jadi untuk kegiatan konkretnya ini juga menjadi salah satu bentuk pembinaan ya Bapak Ibu ya. Di samping nanti ada juga langkah-langkah yang mungkin bisa ditempuh. Tadi penyampaian Pak Kadis bisa juga melalui dana-dana CSR juga bisa ditempuh Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kasat Pol PP untuk menanggapi dua pertanyaan kita di kolom chat tadi. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya dari Pak siapa ini? Pak Ponco ini, Bu Erni? Ponco, Pak Ponco, ya. Jadi pertanyaannya adalah aksi terdekat yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam rangka mendukung peran Satlimas. Nah, yang pertama, tentunya kami akan melakukan monitoring di semua kabupaten kota untuk melakukan termasuk juga ini adalah langkah deteksi kami berkenaan dengan yang pertama itu adalah pembentukan kelembagaan. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa masih ada kabupaten kota yang
belum membentuk kelembagaan Satgas Linmas. Nah, oleh karena itu terhadap kabupaten kota yang belum ada Satgas Linmas, kami akan mendorong supaya segera dibentuk untuk Satgas Linmasnya. Kemudian ada juga yang sudah membentuk tapi belum sesuai dengan regulasi. Nah, untuk hal ini tentunya kami juga akan merekomendasikan agar daerah-daerah yang sudah membentuk tapi belum sesuai dengan regulasi ini agar menyempurnakan kembali, agar dilengkapi kembali untuk disesuaikan dengan regulasi yang ada. Nah, yang berikutnya adalah langkah kami ke depan, tentunya kami akan merumuskan regulasi berupa peraturan kepala daerah. Nah, peraturan gubernur ini merupakan turunan yang tadi saya sampaikan di paparan, adalah turunan dari Permendagri 26 tahun 2020. Nah, sehingga tentunya kami juga akan melakukan hal-hal yang memang diperlukan terkait dengan aksi dalam rangka mendorong kelembagaan, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat kota. Nah, pertanyaan berkenaan dengan insentif untuk Satlinmas. Jadi sebetulnya ini permasalahan di seluruh Indonesia, tidak hanya di kita Kalimantan Barat. Nah, tentunya dasar dari pemberian insentif itu sendiri diperlukan adanya regulasi. Nah, untuk saat ini kami tidak dibolehkan untuk memberikan insentif, tapi kami bisa memberikan berupa dana operasional. Nah, tentunya ini berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Nah, ini sangat diperlukan. Kami juga menyadari bahwa insentif ini adalah hal-hal yang ditunggu oleh daerah dalam rangka memotivasi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya sifatnya adalah sosial. Nah, jadi kepada Pak Konco, tanggapan kami adalah seperti itu. Jadi ada 3 langkah aksi kami yang akan kami lakukan dalam rangka dalam jangka waktu dekat. Kemudian berkenaan dengan insentif juga seperti itu, bahwa kami tidak boleh memberikan insentif, tetapi kalau ada anggaran kami hanya bisa memberikan dukungan berupa dana operasional. Nah, jadi mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ponco. Terima kasih Bu Erni. Baik, terima kasih Pak Suherman atas tanggapannya. Tadi ada 3 untuk aksi konkret dalam waktu dekat, Pak ya, mulai dari Monef, kemudian juga merumuskan regulasi terkait peraturan kepala daerah atau Pergub untuk menindaklanjuti dari Permendagri 26 2020. Kemudian untuk pendanaan, ya itu tadi Pak ya, pasti menjadi tantangan sampai saat ini gitu. Tapi memang untuk dana insentif tidak diperbolehkan, hanya untuk dana operasional, dan itu juga disesuaikan dengan kemampuan dan keuangan daerah. Baik, terima kasih Pak Kasat. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini sepertinya banyak yang melalui kolom chat nih Pak. Kayaknya kurang pede untuk menyampaikan secara langsung. Jadi mohon izin saya membacakan lagi, ada pertanyaan. Oh, ini Pak Hirawan, boleh saja Pak, Bu Erni, saya masih boleh berbagi. Boleh Pak, silakan Pak Hirawan, seandainya masih ada yang ingin disampaikan melalui Zoom, kami persilakan. Mungkin tadi bersama 2 narasumber pertama, di narasumber kedua juga masih diizinkan Pak. Silakan untuk Pak Herwani. Terima kasih. Terima kasih Bu. Salam Pak Kasat. Ketapang Pak Kasat. Ya, Pak Irwani. Salam. Ketemu di Zoom kita. Ya Pak. Mungkin saya berbagi Pak, Hari bulan lalu terakhir kita memberikan peningkatan kapasitas di 20 kecamatan sekabupaten itu memakan waktu sampai 6 tahun Pak. Artinya dari 2019 saya melaksanakan peningkatan kapasitas di 20 kecamatan itu sampai 2025 ini baru selesai bulan lalu terakhir di Singkok. Kemudian yang di Airupas kami juga ada menghadirkan kawan-kawan dari Satgas Provinsi untuk hadir di Airupas kemarin Pak. Mungkin sudah ada beritahu juga ke Bapak, cerita ke Pak Kasat. Kami hanya berbagi saja Pak. Kalau urusan masalah pendanaan yang disampaikan oleh Pak Kadis tentang Permendagri 20 2018 itu selalu kami tekankan Pak. Artinya kepala desa itu tidak bisa mengelak lagi dari Permendagri 20 2018 itu, bahwa pemenuhan kebutuhan sarana prasarana transtibum di Pak.
Itu juga memang saya tekankan ke para kades dan kawan-kawan Linmas untuk selalu menanyakan ke Kasat. Yang ke kadesnya Pak, sebagai Kasat Linmas. Yang paling penting sebenarnya untuk saat ini kami masih mensosialisasikan masalah Permendagri 11 tahun 2023 Pak, tentang pakaian yang saya pakai ini Pak, pakaian yang terbaru. Artinya masih banyak kawan-kawan kita saat Linmas Desa yang menggunakan pakaian hijau, sedangkan deadline-nya 1 Januari 2026 sudah pakai abu-abu semua. Nah, itu yang kami tekankan kepada Kades supaya tolong bajunya dilengkapi, diganti, disesuaikan dengan Permendagri 11 tahun 2023. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya sampaikan masalah insentif tadi. Ketapang alhamdulillah walaupun ada yang 500.000 1 tahun itu tetap diberikan dari desa, memang dianggarkan Pak dari desa, kecuali yang tidak ada insentif itu dari kelurahan dan kecamatan dan kabupaten. Ya, semoga ke depan ini akan selalu kita sampaikan ke atasan. Dulu juga saya sudah pernah menyampaikan ke Komisi 1 di provinsi bahwa kenapa kawan-kawan kita Linmas sudah sukarela, kita juga sukarela dengan kawan-kawan Linmas gitu Pak. Jadi Pemda sukarela juga dengan beliau-beliau. Jadi kita kasihan. Kadang-kadang ini jadi pertanyaan kawan-kawan. Kemudian satu lagi yang Ketapang alhamdulillah udah 4 kali pemilu dan pemilu kada kita Kabupaten Ketapang Pak Kasat sudah menyiapkan honor untuk anggota Linmas selama 2 hari berdasarkan peraturan di sini satu HK itu 75.000. Jadi kita berikan 2 HK untuk saat pemilu. Jadi udah 4 kali pemilu kalau tidak salah kita berikan. Jadi untuk 3.295 itu kita bagikan ke beliau-beliau Pak. Jadi itu langsung diadakan oleh Satpol PP. Satpol PP yang merencanakan dan itu kita berikan. Artinya ini bisa diikut juga kabupaten-kabupaten lain untuk pengadaan ini. Kemudian pakaian abu-abu tahun 2024 kami juga udah mengadakan pengadaan sekitar 872 Pak, 72 anggota. Tapi anggota yang kami utamakan itu Satgas Kabupaten, Satgas Linmas Kecamatan 620 orang, kalau Satgas Kabupaten 55 orang Pak. Dengan bupati dengan itu jadi sekitar 70 kalau tidak salah kalau di jajaran Satgas Kabupaten. Jajaran Satgas Linmas Kecamatan ada 620, semuanya sudah kita belikan baju Pak. Kemudian kelurahan ada 90 orang, kita juga sudah belikan baju yang baru. Jadi artinya kalau desa mereka kan punya anggaran sendiri Pak. Jadi kami tidak hanya kami menyarankan saja. Jadi itu mungkin berbagi buat kawan-kawan yang lain. Cuma yang progres kami sekarang ini supaya bisa dikejar untuk kita tetap kawan-kawan tetap memperjuangkan Permendagri 11 supaya baju udah 1 Januari itu sudah jadi abu-abu semua Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam buat Pak Kasat, salam buat Pak Kadis PMPD. Jadi sinergisitas ini yang paling penting kita ya, di antara OPD. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Boleh saya tanggapi ya? Boleh saya respon? Boleh ya? silakan Pak Kasat. Ya, saya boleh. mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Satpol PP Kabupaten Ketapang, dan saya tahu Pak Irwani ini orangnya ganteng dan energik nih Bu. Jadi beliau ini memang orang lapangan. Jadi terima kasih sudah sangat aktif sekali dalam hal peningkatan kapasitas di tingkat kecamatan Pak Irwani. Dan betul Bu, beberapa waktu yang lalu di Aerupas tim kami diundang oleh Ketapang dan hadir kalau tidak salah 3 orang atau berapa orang ya Pak ya ke sana? Ada hadir 2 orang ya, 2 orang hadir di Ketapang. Dan kalau kita melihat data tadi yang saya katakan, kenapa Ketapang ini saya katakan bukan karena saya pernah tugas di Ketapang lalu memuji Ketapang, tidak, tapi memang fakta yang menunjukkan seperti itu. Misalnya tadi data terkait poskamling saya sampaikan, Ketapang ini kan ada 20 kecamatan, kemudian 263 desa. Nah, poskamling yang ada di desa dan kelurahan itu
paling banyak di Ketapang, ada 2.358. Walaupun yang aktif yang terpantau oleh kami hanya 1.572, ada 700 lebih yang tidak aktif. Nah, sehingga ini Pak Irwani tolong di follow up kembali lah, dihidupkan kembali Poskamling yang tidak aktif. Nah, kemudian tentu saya kepada kabupaten kota yang lain bisa juga diikuti pola yang dilakukan oleh Ketapang. Jadi yang diutamakan misalnya kita di deadline bahwa pada tahun 2026 kita harus sudah menggunakan baju Satlinmas atau pakaian Satlinmas berdasarkan Permendagri 11 tahun 2023. Nah, tetapi memang kendala utama pasti anggaran ini. Siapa sih yang tidak mau baju baru? Nah, jadi ada istilah nih, Bu Erni, ada istilah bahwa baju Satlinmas yang warna hijau dulu itu sudah diambil alih oleh si Komeng, katanya oleh si Adul, oleh si Bolot kalau komedian itu kan dia pakai baju, dan diambil alih itu, jadi diganti yang seperti yang dipakai oleh Pak Irwani saat ini. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Irwani atas responnya, atas tanggapan dan saran masukan. Terima kasih Pak Kasat. Memang ya Pak ya, kalau kita lihat bajunya tuh keren tuh. Bagi Pak Irwani yang menggunakan itu makin keren kayaknya. Keren. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Kadis PMD ada tambahan terkait dengan penyampaian dari Pak Irwani Pak, terutama terkait dengan penganggaran untuk desa untuk penggunaan seragam sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2023 yang sudah warna abu-abu. Mungkin kami persilakan Pak Kadis. Desa ini mampu menciptakan pendapatan asli desa, ya. Baik itu di bidang pertanian, ya, kalau kebanyakan di bidang pertanian atau perkebunan, ya. Juga misalnya di bidang wisata, ya, wisata, karena kita tahu kalau Kalbar ini potensi wisata cukup baik karena alamnya mendukung, ya, pantainya masih bagus, kalau yang ada potensi pantai dan juga gunung ataupun mata air yang sering menjadi objek dari tujuan wisata. Karena potensi ini harusnya digali, ya, dibuatkan perdes, kemudian kalau ada anggaran atau bisa mengalokasikan anggaran tempat-tempat wisata itu ataupun juga potensi yang lain termasuk pertanian, perikanan itu ditingkatkan sehingga desa mampu membuat atau mencetak pendapatan asli desa yang cukup besar, ya. Beberapa di Kalbar sudah ada yang cukup baik, ya, pendapatan asli desa, misalnya dari BUMDes. Nah, pendapatan asli desa ini bisa dibawa Satlinmas termasuk pakaian, dan ini tidak dilarang, ya, artinya diperbolehkan sesuai dengan keperluan atau prioritas di desa. Mungkin demikian yang dapat saya informasikan sebagai mungkin bahan pemikiran untuk Bapak Ibu bersama. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Erni. Terima kasih Pak Kadis. Jadi ini sesuai dengan fungsi kita ya Pak ya, Dinas PMD. Kalau Dinas PMD untuk tadi penyampaian Pak Kadis meningkatkan PADES-nya ini melalui pemanfaatan potensi dan aset desa agar desanya bisa lebih leluasa untuk menggunakan anggaran-anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas. Kemudian Pak izin kalau di sini masih ada lagi pertanyaan karena di sini juga kepala desa juga hadir. Jadi penyampaian dari Pak Kadis tadi juga mungkin memberikan informasi bagi kepala desa. Jadi untuk penganggaran terkait dengan Satlinmas sebaiknya kita tidak hanya berharap dari dana desa, tapi akan lebih baik ketika pendapatan asli desa ini juga menjadi salah satu sumber penghasilan desa yang mungkin bisa lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan prioritas desa. Karena kita tahu untuk dana desa sudah cukup banyak earmark dari pemerintah pusat, jadi kami lebih mendorong untuk desa mempunyai pendapatan asli desa sendiri. Juga dari Pak Kades Pisak Kabupaten Bengkayang, bisa ditampilkan dulu untuk videonya Bapak, kamera case ya. Kepada Pak Kades Desa Pisak nih ya, kami persilakan Pak. Ya betul, ya terima kasih. Saya Kades bisa ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil Ketarino Bacura Minta Saruga Sengat ke Jubatan. Harus. Ya, di sini ada dua narasumber. Yang pertama tadi dari Kadis DPRD, yang kedua dari Satpol PP. Nah, jadi sangat menarik bagi kami untuk
masuk ke pertanyaan dan juga menarik juga dari baik dari Satpol PP maupun dari Mendagri. Nah, jadi memang saya mendengar tadi ada beberapa hal kaitannya dengan, pertama dengan insentif, yang kedua kaitannya dengan pakaian. Nah, kemudian kaitannya dengan insentif yang disampaikan baik dari Kasat Pol PP yang ada di mana? Di Kalimantan Barat. Mana? Ketapang ya Pak? Ketapang tadi menyampaikan mendesak kepada kepala-kepala desa untuk 3 tahun 5 tahun gitu baik terkait dengan insentif dan pakaian. Nah, juga sebenarnya dalam aturan mainnya di desa yang menurut hemat kami insentif itu belum bisa dilakukan atau pemberian insentif kepada Satlenmas. Nah, kalau bentuknya operasional juga mungkin bisa, atau kegiatan yang dilaksanakan mungkin bisa. Nah, apalagi menggunakan dana desa. Nah, jadi yang disebutkan tadi, kami desa Pisak ini, kecamatan 17 Kabupaten Bekayan, memiliki Satlimas. Kami jumlah kakak kami 1000 lebih, dengan jumlah 4 dusun dan dengan jumlah RT 20 RT, dan Linmas kami itu ada 20 juga. Nah, dapat dibayangkan kalau pakaian yang disebutkan tadi wajib kita adakan melalui pemerintah desa. Nah, salah satunya karena disebutkan di situ tidak bisa menggunakan dana desa. Dan yang pasti itu pastilah menggunakan anggaran dana desa atau dari kabupaten. Kemungkinan itu bisa kita selingkan di dalamnya kalau menggunakan anggaran dana desa. Kalau dana desa, saya pikir untuk pembinaan pemberdayaan mungkin masih bisa lah dilakukan untuk dilakukan pelatihan dan sebagainya. Tetapi kalau untuk pengadaan baju, saya pikir dana desa tidak mampu. Kemudian banyak juga lembaga-lembaga lain yang kami sebutkan di sini. Memang salah satunya dana desa sudah semua diatur oleh pemerintah pusat. Nah, jadi baik 20% ketahanan pangan, tambah lagi dengan bantuan langsung tunai dana desa 15%, kemudian tambah lagi dengan dicadangkannya dana desa 30%. Nah, jadi banyak lagi. Nah, belum lagi stunting dan sebagainya. Belum lagi lembaga lainnya yang kita bina. Salah satu disebutkan tadi ada 5 lembaga, Karang Taruna, LPM dan sebagainya. Nah, itu menjadi kendala, dan disebutkan dari Pak Kadis DPRD menyampaikan Provinsi Kalimantan Barat. Memang kami bergerak di BUMDes untuk berupaya untuk ini. Nah, tetapi juga masyarakat juga berkeinginan untuk adanya pembangunan di kita. Nah, kita harapkan kita mengarah kepada sumber daya yang ada di kita untuk menghasilkan penghasilan di desa. Salah satunya disebutkan tadi PAD itu sangat baik. Nah, cuman kita sudah berkoordinasi dengan BUMDes kita, bagaimana cara kita menghasilkan penghasilan untuk di desa. Nah, jadi itu masih banyak kendala, salah satunya tuntutan dari warga, harus adanya pembangunan juga. Jadi tinggal sedikit saja anggaran yang bisa kita kelola di dalamnya. Nah, jadi harapan kami dapatlah juga dari pihak-pihak yang disebutkan tadi, banyak pihak yang juga bersama-sama untuk terkait dengan Linmas yang untuk berupaya bersama-sama untuk bagaimana Linmas kita di desa ini tidak hanya desa saja yang turun tangan, juga di pihak-pihak lain juga bekerja sama untuk bergotong royong untuk membangun, membina, meningkatkan kapasitas mereka agar mereka juga dihargai. Nah, sebutkan di salah satu di Kasat Satpol PP juga kami minta suatu penghargaan bagi mereka. Kalau ada penghargaan khusus, contoh kalau memang Satlimas ini bisa diberikan salah satu kartu anggota Satlimas, saya pikir ada suatu kebanggaan bagi mereka agar mereka merasa dihargai. Nah, kalaupun ada pelatihan diberikan sertifikasi. Nah, itu saya pikir suatu penghargaan yang bisa diberikan kepada mereka. Nah, kami selama ini memang ada insentif yang kami berikan, tetapi bunyinya bukan insentif, tapi ada dana operasional kegiatan yang diberikan kepada mereka, itu tidaklah seberapa. Nah, jadi setiap 20 Linmas kami, nah kami pada saat kegiatan pembinaan dan sebagainya kami berikanlah sedikit operasional jalan mereka melaksanakan tugas dan fungsinya, itu ada sedikit operasional untuk mereka menjaga melakukan kegiatan-kegiatan. Dari situ kita
berikan sedikit Pak untuk mereka. Mungkin itu dulu dari kami. Saya selaku kepala desa mengucapkan banyak terima kasih. Adil Katalimo, Bacuramin Kasurga, Masnya, Jabatan. Siap. Selamat siang. Terima kasih Bapak Kepala Desa Pisak ya Pak ya. Terkait dengan itu ada saran masukan, tanggapan juga pertanyaan kayaknya. Jadi kalau untuk Kasatpol PP mungkin untuk yang tadi sudah disampaikan juga Pak ya, untuk insentif dan seragam, dan juga nih sudah dari Kepala Desa juga sudah memberikan dana operasional untuk rekan-rekan Satpol PP. Kemudian Satlinmas maksud saya. Kemudian tadi disampaikan juga mungkin ada bentuk apresiasi dari Satpol PP berupa kartu anggotanya. Apakah bagaimana mekanismenya Pak untuk penyampaian apresiasi? Saya persilakan kepada Bapak Kasatpol PP. Ini, bentar Bu. Apa nih? Halo Bu Erni, bisa tadi ada salah. Siap Pak, bisa Ya. Pak. Jadi ada 2 pertanyaan sepertinya tadi ya. Yang pertama dari Jangkang ya Bu. Iya Pak. Nah dari Jangkang itu terkait usia. dengan batas usia Satlinmas. Nah jadi batas usia Satlinmas itu maksimal itu di usia 60. Maksimal di usia 60, tetapi masih bisa diperpanjang sampai usia 65. Jadi dia direkrut menjadi anggota Satlinmas itu belum berusia 60. Nah batasnya maksimal 60. Tapi apabila memang kondisi sulit untuk merekrut dan tidak ada yang baru misalnya, bisa diperpanjang sampai dengan usia 65. Ini untuk batas usia anggota Satlinmas. Kemudian menanggapi Pak Kades Pisak Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan kartu anggota Satlinmas ya. Nah jadi syaratnya adalah begini Pak Kades. Nah apabila dalam satu kelurahan atau desa itu kelembagaannya sudah terbentuk, kemudian sudah ditetapkan baik itu oleh camat, oleh kelurahan maupun oleh kepala desa, dan sudah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini harus teregistrasi Pak Kades di Kementerian Dalam Negeri. Jadi makanya kita sarankan kelembagaannya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu sudah ditunjukkan contohnya oleh Pak Irwani. Nah jadi dengan demikian KTA-nya itu akan diterbitkan oleh atau dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak perlu kita melakukan permohonan. Nah, tolong tunjuk Pak Irwani. Nah itu. Jadi ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ya Pak Irwani. Nah, jadi demikian Pak Kades. Jadi intinya dibentuk dulu kelembagaannya. Ya Pak. Dibentuk kelembagaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Permendagri tadi. Kemudian nanti ditetapkan sesuai dengan tingkatannya, baik itu kecamatan, kelurahan, desa. Nah, kemudian akan didaftarkan, diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi. Jadi tentunya melalui aplikasi ini, namanya aplikasi Simlinmas. Nah, dengan demikian nanti akan teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri dan KTA akan dikeluarkan. Jadi demikian jawaban singkatnya Bu Pak Kades dan Bu Erni. Baik, terima kasih Pak Kasat. Jadi nanti silakan lihat kebijakan atau peraturan terkait. Kemudian nanti ada aplikasinya Pak ya dari Simlinmas. Itu mekanisme untuk mendapatkan kartu keanggotaan. Jadi memang mungkin ini ketika sudah mendapatkan kartu anggota mungkin juga menambah motivasi dari kawan-kawan Satlinmas ya Pak Kades ya. Masih ada yang mau ditambahkan Pak Kades? Saya pikir menarik terkait dengan SIM KTA-nya itu untuk ini. Nah jadi bentuk kelembagaannya kan dibentuk. Nah tapi selama ini kita sudah ada Satlinmas tuh. Jadi dibentuk bagaimana lagi? Itu pertanyaannya. Bagaimana cara membentuknya lagi? Kita sudah ada SK-nya, kita sudah ada dan sudah kita kirim ke DPMD Kabupaten dan di Satpol PP Kabupaten. Nah kemudian diusulkan ke Mendagri. Nah jadi yang usul ini apakah dari kita desa atau ada pihak lain yang bisa mengusulkan ini ke Kemendagri? Mungkin itu teman. Terima kasih. Ya. Jadi mekanisme untuk pengusulannya Pak ya,
Berarti dari berkas untuk kelembagaan sudah ada, hanya bagaimana prosesnya nih Pak untuk pengusulannya ke Kemendagri dan aplikasi. Oke, baik. Jadi begini singkatnya Pak, biar apa namanya langsung terbantu nih. Jadi ketika kelembagaannya sudah terbentuk, kemudian Pak Kades sudah menetapkan, kemudian sudah dikukuhkan Pak, usulkan aja ke kami. Nanti kami akan bantu untuk melakukan apanya di aplikasi SIM-Limnasnya. Jadi singkatnya gitu Pak. Jadi boleh aja datang ke kami Pak Kades, sambil nanti oleh tenaga kami yang ada di sini anggota juga memberikan semacam tutorial kepada Bapak ke depannya. Jadi intinya Bapak bentuk dulu, tetapkan, kukuhkan, usulkan kepada kami akan bantu untuk mendaftarkan di SIM-Limnas. Demikian Pak Kades. Baik, bagaimana Pak Kades? Ya, sedikit lagi kaitannya dengan pembentukan ini yang masih saya masih saya belum pahami. Yang disebut dengan bentuk ini seperti apa? Yang pertama, kami sudah ada kelembagaan Linmas kita sudah ada, bahkan 20 orang. Bahkan sebelum saya menjabat Kades sudah ada kelembagaan Satlimas itu. Dan sekarang pun sudah kita sudah kita SK-kan sebelumnya. Apakah itu sudah disebut dengan bentuk kelembagaan, atau memang ada pembentukan lain, atau dilakukan musyawarah dan sebagainya, dilakukan pembentukan. Jadi itu kira-kira. Ya, jadi begini Pak Kades, kan tadi Bapak bilang kelembagaannya sudah ada. Nah tadi ya, berarti yang SK kita itu. Ya, dalam paparan tadi saya sudah sebutkan ada 7. Ya kan, anggota Satlimasnya ada 5, kemudian kepala desa sebagai Kasatlimas, kemudian Kasih Tantrik maupun pemerintahan itu sebagai pelaksananya. Nah, nanti Bapak usulkan ke Satpol PP Kabupaten untuk dikukuhkan oleh Bupati. Nah, jadi setelah dikukuhkan oleh Bupati, nanti kalau Bapak memang agak kesulitan untuk mendaftarkan di SIM-Limnas, silakan aja usulkan ke kami, bawa ke kami, nanti kami yang akan bantu Pak. Nah, tapi saran kami, Bapak berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten. Kami meyakini mereka sudah bisa. Kalau ada kesulitan nanti mereka akan hubungi kami. Nah, karena kalau dari Bengkayang ke kabupaten ke provinsi kan memakan waktu juga Pak ya. Nanti habis juga waktu Bapak, energi Bapak juga. Nah, saran kami coba koordinasi dengan kabupaten. Nanti akan mereka berikan apa yang saya sampaikan ini kepada Bapak petunjuknya. Baik, sedikit lagi ada penyebutan tadi dalam Satlimas per desa itu ada 5. Jadi kami punya ini di satu desa ini ada 20 Linmas ini. Jadi apakah maksimalnya ada maksimal bentuk maksimal atau bagaimana? Jadi begini Pak. Ternyata dalam penyampaian saya tadi, Bengkayang termasuk kabupaten yang belum memiliki Satgas Linmas membentuk. Jadi memang Bapak harus ke kami nantinya. Itu pertama. Yang kedua, yang tadi saya katakan kan kepala desa itu sebagai kepala Kasat Linmasnya, kemudian Kasih Transtip maupun Kasih Pemerintahan misalnya selaku kepala kalaknya lah, kepala pelaksana. Nah, anggotanya kalau yang saya bilang tadi kan 5 di situ Pak. Boleh lebih. Jadi minimal 5 Pak. Minimal 5. Iya. Semoga bisa menjawab ya Pak. Ya. Bisa, pas ini. Ya. Kalau Bapak perlu kontak person bisa dihubungi nanti siapa? Kalau Bapak perlu HP kontak person terkait dengan ini, saya bisa berikan namanya dengan siapa nih? Heri. Bapak catat nomornya, namanya Heri. HP-nya ya. 08 12 56 Ya. Bentar, saya lihat. 0812 5676 986. Ya. 986 ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Makasih Pak Kades, sama-sama. Baik. Mungkin sudah terjawab ya Pak Kades, ya, langsung diberi kontak person lagi, jadi bisa langsung berkomunikasi. Mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai untuk terkait dengan proses di SIM-Limnasnya. Baik, ya sama-sama Pak
Kadis PMD mungkin ada tambahan atau tanggapan Bapak? Saya rasa cukup Bu Erni. Terima kasih. Mungkin tadi teknis sekali ya Pak ya, karena terkait dengan untuk kartu anggota dari Satlimas. Baik, mohon izin panitia, apakah masih ada di kolom chat? Kalau tidak ada, mungkin kita juga untuk waktu juga sudah lewat dari jadwal. Mohon izin Bapak Ibu, kalaupun masih ada nanti di kolom chat, mohon izin Pak Kasat, Pak Kadis, mungkin nanti kami bisa berkoordinasi terkait dengan penyampaian dari para peserta. Kami yakin tadi masih ada, jadi mungkin untuk lebih lanjut ini menjadi salah satu langkah awal kita untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan koordinasi terkait dengan fasilitasi untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum, dan Linmas di Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu, mungkin kita sudah memasuki akhir untuk sesi dari penyampaian kedua narasumber kita, kemudian juga sudah memasuki sesi diskusi, dan kami yakin Bapak Ibu sebenarnya masih ingin saling berdiskusi bersama kedua narasumber kita, karena memang pada sesi akhir ini ternyata narasumbernya mantap semua. Yang pertama dari Kasat Pol PP, kedua dari Kadis PMD, jadi ibaratnya untuk kebijakan-kebijakan dijaga dari beliau seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini dalam rangka pembinaan sekaligus fasilitasi Trantibum Linmas di Provinsi Kalimantan Barat, mungkin kita sudahi Bapak Ibu, dan kami berharap mudah-mudahan penyampaian dari narasumber kita mulai dari sesi pertama sampai sesi terakhir ini bisa memberikan banyak manfaat untuk Bapak Ibu yang berada di lapangan, khususnya di desa dan kelurahan, juga termasuk tadi dari Babin Kamtibmas, itu juga menjadi bagian dari 3 pilar dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di masyarakat. Sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber kita, Bapak Kasat Pol PP Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Suherman, Bapak Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Hendra Bayatiara STMT. Terima kasih banyak atas kehadiran dan penyampaian materi yang sangat menarik dan sangat bervariasi, juga menambah informasi bagi kami, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan Trantibum Linmas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dan mudah-mudahan melalui kegiatan kita pada hari ini juga kedepannya kita lebih meningkatkan untuk koordinasi dan sinergi, terutama terkait dengan fasilitasi pembinaan untuk rekan-rekan Satlimas yang ada di desa dan kelurahan. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam memandu kegiatan kita dari pagi hingga siang hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Adil Katarino, Bacuramin Kak Serga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu untuk absen, silakan mengisi di link yang sudah kami siapkan melalui chat.